Saya Gautama, juara 2 Suci X Kompas TV. Tahun lalu, dengan titel juara saya ini, saya dapat tawaran untuk stand up di luar negeri. Saya dapat tawaran untuk menghibur rakyat Kamboja. Sumpah ini. Memang kedengeran gak masuk akal tapi benar-benar terjadi. Saya mikir yang gak masuk akal memang gak masuk akal. Tapi yang saya aneh adalah siapa yang membawa nama saya sampai ke sana itu. Kok bisa orang-orang Kamboja kenal sama saya? Dari YouTube mungkin. Tapi masa iya? Karena yang saya tahu di Kamboja itu yang terkenal bukan tebak-tebakan tapi tembak-tembakan. Tipe mungkin mereka kalau nge-search tuh keywordnya ya. Aneh aja gitu, kok bisa dapat tawaran stand up di Kamboja? Saya tahu saya ini komik yang berkembang. Tapi bukan Kamboja juga kembangnya. Saya sudah punya anak. Dan saya adalah tipe orang tua yang tidak memaksakan kehendak saya ke anak. Anak saya namanya Siva. Kalau dalam bahasa Arab itu artinya obat. Tapi saya nggak pernah maksa dia untuk jadi dokter. Apoteker nggak apa-apa. Mahal dokter. Soalnya saya juga malu kalau maksa anak saya jadi dokter. Karena dia kalau tiap sakit itu jarang tak bawa ke dokter. Lebih sering ke dukun pijet. Panas pijet. Batuk pijet. Mentret pijet. Tapi yang aneh adalah kalau saya datang ke tempat dukun pijet itu, tukang pijetnya selalu ngomongnya sama. Mas, ini anaknya kakinya ketarik. Kakinya ketarik katanya. Mohon maaf bah, ini anak saya mentret. Kok kakinya ketarik? Anak saya ususnya sampai betes apa gimana? Terus juga semenjak punya anak saya tahu satu hal. Anak kecil tuh pasti akan tertawa kalau kita melakukan sesuatu yang mengejutkan. Contohnya apa? Ciluk ba. Ciluk ba itu kalau secara teori kan, ciluknya harus bikin penasaran. Ba-nya itu harus mengejutkan. Saya kalau main ciluk ba sama anak saya itu pasti saya bikin yang sangat mengejutkan. Adik, ciluk ba, ayah nikah lagi. Ciluk ba, aktemu tak bakar. Ciluk ba, hari-harimu hari laso. Kaget gak? Terus juga saya semenjak jadi orang tua juga suka membagikan tips-tips parenting gitu. Saya punya tips parenting buat teman-teman yang ada di rumah. Kalau punya anak kembar, jangan pernah dikasih nama ngah sama nguh. Karena kasihan, kalau lagi kumpul gak ada yang ngeh. Wah, anakmu lah, gak ngeh aku. Tiap orang itu, kita setuju ya, tiap orang tuh punya cara untuk pemanasannya masing-masing. Gimana cara dia mempersiapkan sesuatu tuh pasti beda-beda. Termasuk biduan. Apalagi biduan di Jepara. Saya nggak tahu di daerah lain ya. Tapi kalau di Jepara, biduan kalau nunggu giliran nyanyi, itu pasti kebiasaannya tetap. Dia duduk di belakang, jejer-jejer. Biasanya sambil make up tipis, selfie, kakinya disilang. Kadang diarsir. Lagi UN ternyata. Tapi ada satu kebiasaan yang biduan Jepara nggak bisa tinggalkan. Itu kenapa ya? Biduan Jepara kalau lagi nunggu giliran pasti poninya dirol. Itu satu kebiasaan yang nggak perlu menurut saya. Karena yang kita tahu kan, kalau penyanyi dangdut yang keriting itu cukup suaranya, nggak perlu poninya kan. Atau mungkin memang ada kolerasinya, memang nyambung gitu mungkin. Kalau poninya melengkung, suaranya akan ikut melengkung. Itu juga mungkin alasan
kenapa sampai sekarang kita jarang banget, bahkan nggak ada penyanyi dangdut yang botak? Siapa penyanyi dangdut botak siapa? Karena untuk jadi penyanyi dangdut, itu kan yang mau bersinar karirnya, bukan kepalanya ya. Penyanyi dangdut juga biasanya ada gerakan-gerakan joget yang khas. Dan biasanya pakai kepala, kibas-kibas rambut. Kalau botak gimana coba? Yang dikibas apanya? Dia gini-gini kayak lato. Satu tok, kalau dua lato-lato. Maksud saya kalau mau persiapan tuh persiapan yang bermanfaat gitu. Karena penyanyi dangdut itu penyanyi yang spesial. Dia bisa nyanyi sangat dekat dengan penonton ketika disawer. Persiapannya apa? Ya nafasnya harus segar. Karena kalau kita nyawer biduan nih misal, tapi bau mulutnya nggak enak, gimana? Udah joget-joget, set, dimasukin, jazz. Dangdut itu ada satu part di mana pasti ada nafas panjangnya. Ha, lagi disawer dia, ha. Nafasnya nggak enak udah dimasukin, diselipin, jazz, ha, ditarik lagi, set, nggak jadi. Persiapan yang bermanfaat, biar nafasnya baunya segar. Biasanya apa? Makan permen. Apalagi kalau permennya dengan kesegaran rasa buah-buahan. Tapi jangan sembarang permen. Jangan asal pilih buah. Jangan makan permen yang kalau dimakan itu malah jadi turun. Permen rasa buah kiwi. Kiwi bang, kiwi. Ngomong-ngomong soal permen, apa persamaan permen dengan mikrofon DPR? Apa tuh? Sama-sama di-mute. Rock and roll. Padahal ada rollnya loh. Tapi nggak pernah kita lihat penyanyi rock and roll itu kalau lagi siap-siap pakai roll. Boleh penyanyi dangdut pakai roll, asalkan penyanyi rock and roll pakai dut ya kan. Itu dia dari saya, sekian, terima kasih.